Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Di Matius 18 ayat yang ke-20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Haleluya, pada pagi hari ini kita semua rindu untuk bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat teramat baik bagi setiap kami. Bagi setiap pribadi kami maupun bagi keluarga kami Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, sampai pada hari ini Tuhan, Kau terus sertai kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk memuji membesarkan nama-Mu. Kami rindu untuk berterima kasih dan menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, Kau berikan hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan. Biarkan Tuhan pada pagi hari ini kami dengan penuh sukacita memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang layak terima segala pujian. Tuhan Raja di atas segala Raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami serahkan ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
musim kehidupan. Yes, Tuhan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Demi hidup dan kesempatan baru, sekali Yesus
Datanglah dan bertata atas segala kami Tuhan. Haleluya. Cuma memuji dan membesarkan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Allah kita. Siapa sorak-sorai bagi Tuhan lagi, amin. Haleluya. Kami sangat rindu memuji dan membesarkan-Mu Tuhan. Dewa bersorak-sorai bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Karang ganteng
kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami rindukan Engkau Bapa. Di setiap detik kehidupan kami Tuhan. Kalau pribadi, sosok yang mengenal setiap pribadi kami Tuhan, satu persatu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengenal hatiku, hamba batinku, tanpa hadir-Mu, bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Mengenal hatiku, hamba batinku, tanpa hadir-Mu, bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya.
Kami berterima kasih, bersyukur untuk kasih karunia Tuhan bagi kami semua. Dan pada pagi hari ini kami berkumpul di dalam ruangan ini. Ini sebuah bukti bahwa Tuhan sayang, Tuhan mengasihi kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Nafas, sehingga memungkinkan kami berkumpul di tempat ini, menyembah Engkau, memuja Engkau, dan mendengarkan firman-Mu. Kami tahu bahwa kami tidak luput, kami tidak terlepas dari setiap kesalahan dan dosa kami yang seringkali kami mengecewakan Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Tetapi Engkau tetap setia, tetap menyertai, tetap mengasihi kami. Dan biarlah pada hari ini kami sekali lagi diingatkan kembali hati kami bahwa kami telah ditebus, kami telah diselamatkan, kami telah diampuni. Bukan karena oleh perbuatan kami, tetapi karena Kristus yang mati atas kayu salib bagi kami. Dan tolong kami, bantu kami, untuk kami saat mendengarkan firman-Mu, urapi telinga, pikiran, mata, dan hati kami. Supaya apa yang akan kami dengar, kami paham, kami mengerti. Dan Tuhan bantu mata kami untuk dibukakan melihat kebenaran Tuhan. Dan sehingga hati kami bisa menerima dan meresponi firman yang kami dengar. Karena hanya tanah hati yang baik menghasilkan pohon yang baik. Dan pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Kami berdoa di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya sama-sama berkata, amin, amin. Sebelum saudara duduk, saudara high five, toast kiri kanan saudara ya. Paling sedikit 500 orang. Jadi itu apakah kata-kata iman atau apa, saya nggak tahu lah. Pokoknya 500 saja. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik. Ya, senang bisa berkumpul ya, berada di tengah-tengah Bapak Ibu semua di Rock Tenggarong ini. Bagi yang belum kenal, nama saya Henry. Saya dari Rock Riverside Community Center Bali. Salah satu satelit dari GBI Rock yang ada di Bali. Dan tahun ini saya melayani di sana sebagai training pastor. Dan tahun ke-7 bagi kami ada di Pulau Dewata. Boleh tahu berapa banyak yang pernah berlibur ke Bali? Wah, ada yang belum ya. Jangan bulan sekarang, karena hujan akan menghajar engkau. Ini lagi istri saya baru WA, lagi deras-derasnya hari ini lagi hujannya. Jadi terima kasih buat Pak Herman ya, buat semua leaders yang tempat ini memberikan saya kesempatan pagi hari ini untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Judulnya adalah Forgiven to Forgive. Kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah di tempat ini, maka Anda akan sadar dan tahu bahwa bulan Januari kita banyak berbicara tema relationship atau hubungan bukan hanya vertikal dengan Tuhan, tetapi hubungan horizontal dengan orang lain. Terutama orang percaya dan kemudian orang-orang yang di luar sana. Jadi judul ini kalau di bahasa Indonesia kan diampuni untuk mengampuni. Banyak orang mungkin salah berpikir mereka memaksa diri mereka untuk mengampuni sebelum mereka merasakan diampuni. Saudara tidak bisa menceritakan enaknya durian terkecuali kalau saudara pernah makan durian. Benar gak sih? Ya, kalau saudara nggak, ya kalau terserah, kalau saudara nggak suka ya saudara nggak bisa cerita. Tapi kalau saudara belum pernah makan durian dan saudara bilang durian itu enak, gimana engkau bisa bercerita kepada orang lain? Legit, ya gurih, apa sih? Terkecuali saudara makan. Nah, saya akan mulai. Ada remote-nya atau dimanualkan dari belakang? Oh, dibantu ya. Nah, saya mulai dengan sebuah gambar ini. Ini adalah suami istri Ray and V. Donovan
mereka keluarga, saudara bisa googling, ada di Google juga. Saya tertarik dengan kisah ini karena mereka mempunyai 2 anak laki-laki. Itu yang satunya ada di foto itu yang sebelah sana. Itu namanya Chris. Dia ada saudaranya, saya lupa namanya Peter atau siapa gitu. Satu saat Chris dan Peter ini, anak mereka berdua ini cowok-cowok, lagi keluar dari rumah, mereka mau beli sesuatu something di convenience store di supermarket. Dan waktu mereka lagi berjalan di sana, mereka disergap oleh sekumpulan gangster, ya, anak-anak preman gitu. Dibully, bukan hanya dibully tapi juga dipukulin. Dan kemudian Chris ini sekarat. Yang saudaranya lari dan panggil polisi. Dan waktu polisi datang di TKP, anak-anak berandalan itu sudah kabur. Si Chris ini sekarat di trotoar. Dan kemudian diangkat langsung ambulans sampai di rumah sakit dia meninggal. Dan kemudian tim investigasi mencari semua tuh anak-anak berandalan. Dari 15 orang 3 ketangkep. Di sidang dan mereka masih juvenile, mereka masih remaja, underage, di bawah umur. Sehingga mereka tidak bisa kena death sentence atau apa, atau hukuman mati atau apalah. Tapi mereka dimasukin ke tahanan para remaja juvenile prison. Dan suami istri ini, Ray sama Vivian ini, begitu terpukul, ya. Mereka orang Kristen dan mereka cerita itu saya baca artikelnya, ngamuk, ya. Apalagi istrinya itu, kitchennya itu dibanting, dibongkar. Dia marah sekali dengan para anak-anak yang membunuh anaknya. Dan berjalan waktu, proses waktu di sidang, anak-anak tersebut dijatuhin hukuman, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Kemudian 2 orang tua ini merasa bahwa Tuhan tuh menyuruh mereka untuk mengampuni anak-anak berandalan itu. Singkat cerita, mereka mengampuni. Dan waktu 3 orang yang di penjara ini, anak berandalan ini keluar dari penjara, mereka menemui orang tua daripada si almarhum Chris ini. Dan mereka dipeluk oleh Ray dan Vivian dan mereka berkata bahwa we forgive you. Kami mengampuni kamu. 3-tiganya. Yang lain jadi buronan. Nah, saya sengaja mengangkat cerita ini. Saya ingin bertanya di paling awal dari khotbah ini, bahwa menurut Bapak Ibu, mana yang lebih sukar? Minta maaf atau memaafkan? Halo, orang Tenggarong. Mana lebih sukar, mana lebih berat? Mana yang perlu usaha yang lebih besar, memaafkan atau minta maaf? Memaafkan. Setuju ya? Kalau dari cerita ini. Tapi pada kehidupan sehari-hari, banyak orang juga minta maaf tuh berat. Padahal udah salah. Bener gak sih? Apalagi kalau suami istri. Wih, jaga muka. Ya kan? Pride, ya. Ogah saya, nehi saya mau minta maaf. Walaupun dia udah jelas-jelas salah. Kan ada tipe-tipe orang kayak gitu ya. Udah salah banget tapi kalau minta maaf tuh kayak mati deh gua, kiamat. Ya. Tapi sebenarnya memaafkan itu jauh lebih sukar. Karena kenapa? Karena memaafkan itu perlu keberanian lebih besar daripada minta maaf. Amin. Memaafkan itu perlu tenaga, perlu usaha, perlu upaya lebih besar daripada minta maaf. Kalau minta maaf udah lumrah, lu salah lu minta maaf. Betul? Tapi lu kalau gak mau minta maaf itu namanya gak tahu diri. Kalau salah minta maaf, tapi kalau memaafkan kita gak salah. Orang lain yang berbuat salah kepada kita. Sehingga, coba slide berikutnya. Memaafkan itu perlu orang yang berani, yang kuat. Yang bisa memaafkan. Only the strong can forgive. Betul? Hanya orang yang kuat, yang strong yang bisa memaafkan. Kalau enggak dia gak kuat. Dan di sini dikatakan bahwa God is the strongest. He forgives best.
Tuhan adalah yang terkuat dan Dia mengampuni sempurna. Terbaik. Kapan? Waktu Kristus mati di atas kayu salib buat orang-orang yang model seperti saudara dan saya. Ada amin orang Kristen? Allah adalah pribadi yang terkuat. Jika Allah adalah kasih, maka puncak dari kasih Allah kepada kita bukan waktu saudara terima berkat, uang, dapat kerja, ya, diterima di perusahaan mana, dapat bonus, disembuhkan, apalagi anaknya lulus di wisuda. Bukan, puncak kasih Allah bagi kita dinyatakan waktu Dia mengampuni umat manusia. Tadi kan saudara udah katakan bahwa memaafkan lebih sukar daripada minta maaf. Disitulah kita bisa lihat puncak kasih Allah bagi manusia adalah ketika Dia mengampuni manusia seperti saudara dan saya yang memberontak, yang hari ini bilang mau setia, besok berkhianat. Setuju? Yang hari ini bilang mau baca Alkitab, besok nonton TikTok. Yang hari ini bilang mau menyembah, berdoa, memuji Tuhan, besok gosipin orang. Model seperti itu, Dia mengampuni kita. Allah mengampuni manusia karena karakternya sebagai Allah penuh kasih. Dan karakter ini, saudara baca di dalam Galatia, tercakup dalam buah roh. Di mana Rasul Paulus bilang, kita punya. Betul? Betul? Saudara dan saya punya buah roh. Dan salah satu buah roh adalah kasih. Dan puncak daripada kasih adalah mengampuni. Kalau orang baik sama kita, kita balas baik. Biasa. Amin orang Kristen. Biasa. Ya, ada orang kirim saya rawon, besok saya WA dia dengan kirim khotbah, ayat-ayat Alkitab. Biasa. Karena dia baru kirim saya rawon. Tapi kalau abis dia fitnah saya, ya jelek-jelekin saya, menyakiti saya, besok saya kirim ayat, tapi bukan ayat celakalah engkau ular beludak, bukan. Bukan, kirim ayat yang baik, yang membangun, itu tidak biasa. Ya, masalahnya begini Bapak Ibu, masalahnya. Kalau kita udah tahu kita punya buah roh dan buah roh itu kasih dan puncak daripada kasih adalah mengampuni. Masalahnya begini, setiap saat kita tidak bisa terluput dari orang berbuat salah terhadap kita. Masalahnya di situ, betul nggak? Betul ya? Setiap saat, anytime, ya, anytime, anywhere, saudara dan saya tuh nggak bisa avoid, menghindar orang tuh berbuat salah kepada kita. Contoh, saudara di jalan, lagi nyetir, udah bener, udah ikut peraturan lalu lintas, udah sopan, udah santun di jalan, bisa ditabrak gak? Hah? Walaupun saudara tempel di bumper belakang, jangan tabrak saya karena saya orang Kristen. Gak bisa, tabrak aja dia. Mobil saya di Bali, sejak saya tinggal di Bali 7 tahun, setiap tahun ditabrak. Sampai saya males tuh, dempul-dempul lagi tuh udah males. Yang tabrak saya tuh motor terus. Kita gak bisa luput orang berbuat salah kepada kita di masa lalu, sekarang maupun nanti. Amin. Sehingga kita harus mengampuni mereka. Mau gak mau. Karena kita gak bisa luput dari situ. Nah pertanyaannya, apa yang terjadi kalau saudara dan saya tidak mengampuni? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau kita tidak memaafkan? Nah saya akan masuk di dalam perikop ini, pembacaan ayat Injil Matius 18 ayat 21 sampai 35. Nah saudara harus tahu, doktrin paling dasar untuk kekristenan adalah doktrin pengampunan. Benar gak sih? Semua kita melayani, ya, berbagi kasih baik sama orang lain, ya, mencurahkan kasih Tuhan, ekspresi yang kasih Tuhan buat orang lain, itu semua atas dasar pengampunan Tuhan buat kita. Benar gak sih? Kalau saudara tidak di atas dasar itu, kita jadi humanisme. Betul? Tapi kita baik sama orang lain karena kita sudah menerima pengampunan yang besar daripada Tuhan. Nah cerita ini Injil Matius 18 ayat 21
sampai 35 saya akan menjadikan ini sebagai nats kita pada pagi hari ini. Saya bacakan. Baiknya kita bacakan bergantian ya, hemat energi. Karena ada ayatnya 21 sampai 35. Saya baca ayat 21, saudara 22 dan seterusnya hingga selesai. Setuju Bapak Ibu? Oke. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Ayat 22. Sebab hal kerajaan sorga seumpama ibarat misalnya seorang raja yang hendak mengadakan apa? Perhitungan dengan hamba-hambanya. Stop, sampai situ dulu. Will, balik Will. Oke, saya tahan di 3 ayat ini dulu. Saudara perhatikan, Petrus sendiri tahu bahwa orang lain ya dia tidak bisa luput dari orang berbuat salah kepada dia, betul? Coba ayat 21 tadi sebelumnya. Buktinya adalah dia langsung tanya kepada Tuhan. Kalau saya pakai bahasa lebih panjang ya. Tuhan, saya tahu saya nggak bisa luput kalau ada orang mau tonjok saya. Saya nggak luput dari orang fitnah saya. Saya nggak luput dari orang bilang pinjam 100 tapi nggak balikin. Betul? Dia tahu, makanya langsung dia tanya pertanyaan nih. Tuhan, kalau ada orang berdosa kepada saya ya, jahat sama saya harus mengampuni berapa kali? Nah, pertanyaan Petrus berapa kali itu artinya hubungannya dengan perhitungan. Setuju? Matematika. Bener gak? Sampai sini kita satu frekuensi ya, setuju ya? Apalagi ditambah sampai 7 kali kah? Wah, dia sudah munculkan angka 7, berarti perhitungan. Oke, next. Nah, kita lihat. Tuhan balas Petrus, meresponi Petrus di ayat 23 pakai perumpamaan yang di dalamnya juga ada perhitungan. Jadi kalau saudara bilang ini kesalahan siapa, kita harus mengampuni 70 kali 7 kali, saudara harus gebukin si Petrus. Kenapa? Gara-gara lu nih, makanya kita sekarang harus mengampuni 70 kali 7 kali 490 kali. Bahkan saya pernah dengar ada hamba Tuhan yang membahas ini, bilang 490 kali itu untuk orang yang sama, untuk perbuatan dosa yang sama. Jadi kalau dia buat dosa yang baru, hitung baru. Mati lu. Susah banget gak Bapak Ibu? Susah banget gak? Nah, oke. Jadi perhatikan, pengampunan akan jadi sukar ketika kita melakukan kalkulasi. Betul nggak? Saya disuruh pendeta saya ngampunin ibu itu. No. Kenapa? Saya rugi Pak. Kerugian saya besar. Sakit saya besar. Penderitaan saya berat gara-gara dia. Saya kecewa sama dia. Saya kehilangan gara-gara dia. Kalau saudara melakukan perhitungan kalkulasi orang yang bersalah kepada saudara, saudara hitung kerugiannya, maka sudah bisa dipastikan kita akan gagal mengampuni. Bener gak? Kan kita kan berat mengampuni itu kan cuma gara-gara itu kan. Enak dia Pak, dia yang salah saya ngampunin. Uang saya yang habis, saya mesti ngampunin dia. Ya, hati saya yang ditusuk, saya mesti ngampunin dia. Jadi pengampunan akan menjadi sukar ketika kita melakukan kalkulasi kerugian. It really doesn't matter if the person who hurt you deserves to be forgiven. Tidaklah berarti apakah orang yang menyakiti kita itu layak dapat pengampunan atau tidak. Tapi yang paling penting yang kita harus tahu, forgiveness is a gift you give to yourself. Pengampunan, mengampuni orang lain itu bukan hadiah buat orang lain, tapi hadiah buat diri kita sendiri. Nah, paradigma ini kita mesti ubah dulu. Jangan berpikir mengampuni itu enak di sana, tapi mesti enak di sini. Ada amin orang Kristen. Nah, jadi kita bisa lihat
Waktu Petrus mulai dengan kalkulasi, Yesus bilang, "Oke, you wanna calculate? Let's calculate. Mari kita berkalkulasi mengenai pengampunan." Tapi saudara mesti baca, nanti kita baca lagi ayat berikutnya, lanjutan. Inti dari perumpamaan ini bukan mengenai sampai berapa kali saudara mengampuni. Itu yang paling salah. Nanti kan jadi hitung-hitungan kan. Oh 490. Oke, saya tahan. Dia berbuat salah 427, 430. Begitu 490 kan dia bilang sampai 490. Betul? 491 mati lu. Kan udah bisa boleh balas. Saudara paham maksud saya? Jadi ini bukan masalah perhitungan. Tapi Tuhan Yesus bawa perumpamaan perhitungan ini untuk menyadarkan Petrus, the matter of the forgiveness is not about calculation, but why you forgive. Mengapa kita harus mengampuni? Oke, lanjut ayatnya. Ayat berapa sekarang? 24. Tadi yang baca terakhir saya atau saudara? Lupa. Saya. Oke. Berarti sekarang jemaat ya. 1, 2, 3. Tetapi orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya. Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Maka sujudlah kawannya dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu. Ini kalimat yang persis sama seperti hamba itu kepada raja. Hutangku itu akan kulunaskan. Melihat itu, ayat 31 ya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Bukankah engkau pun harus, katakan harus, mengasihani kawanmu seperti, katakan seperti, aku telah mengasihani engkau. Itu why-nya ada di situ. Next. Ya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Kita balik ke ayat yang sebelumnya, slide sebelumnya. Iya. Saudara lihat, kalau dikatakan tadi mengapa saya harus mengampuni orang lain dan apa yang terjadi kalau saya tidak mengampuni orang lain. Saudara baca ayat 33-nya tadi, yang tadi Will. Maju. Ya. Dikatakan di sini ayat 33, bukankah engkau harus mengampuni seperti. Jadi kalau saudara tanya perhitungan, ini bukan masalah perhitungan, ini masalah alasan. Mengapa saya harus mengampuni? Karena saya harus mengampuni seperti Tuhan telah mengampuni saya. Dalam ruangan ini kalau sampai saudara jadi orang Kristen, pasti saudara sudah bertobat dan minta ampun sama Tuhan. Setuju? Dan Tuhan telah ampuni atau belum? Sudah mengampuni. Jadi dia tuntut kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, yang menyakiti hati kita, seperti yang dia lakukan kepada kita. Saudara masih ingat Matius 6 ayat 12? Doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti
muncul lagi di situ. Seperti kami juga, perhatikan, Yesus waktu ajar doa Bapa kami, dia pakai lagi kata seperti di sana. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Perumpamaan ini, kamu harus mengampuni orang lain seperti Tuhan telah mengampuni engkau. Nah sekarang pertanyaannya, seperti apa Tuhan telah mengampuni kita? Berarti saudara mesti pakai perhitungan. Karena si Bapak Petrus mulai start dengan perhitungan. Coba balik, mundur lagi. Kita lihat perhitungannya mana tuh tadi. Lagi, maju lagi. Maju lagi. Maju lagi. Oke, itu ya. Maju lagi, satu lagi. Nah, yes. Seperti apa Tuhan mengampuni kita? Kita pakai perhitungan ini. Saudara lihat di sana, si hamba yang jahat itu, dia punya hutang kepada raja. Ini gambaran saya kepada Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu? 10.000 talenta. Kemudian temannya dia, hutang kepada dia berapa? 100 dinar. 10.000 talenta, 100 dinar. 10.000 talenta, saudara googling bisa. Berapa zaman itu harganya? A talent was a monetary unit worth about 20 years wages. Oke, itu a talent. 1 talenta itu equal bernilai 20 tahun gaji. Nah, rupiahnya 3 sampai 4 triliun. Jadi sekali lagi, saudara mesti cari Petrus gara-gara lu nih. Ngomong berapa kali, kamu munculin angka, Yesus munculin angka. Ya, hutang hamba jahat itu yang adalah gambaran saya dan saudara kepada Tuhan itu bernilai 10.000 talenta. 1 talenta itu upah kerja 20 tahun. Berarti berapa tahun Bapak Ibu? 10.000 tahun. Nah kalau 1 talenta 20 tahun. 10 kali 20 berarti 20.000 tahun. Iya dong. 20 kali 10.000. 200.000 tahun. Oke. Adakah obat awet muda 200.000 tahun saudara bisa hidup? Upah kerja loh 200.000 tahun. Jadi saudara bisa sekarang ngerti kenapa ayat 25 sampai anak istrinya pun dimasukkan dalam kalkulasi bayar hutang gak cukup. Karena 200.000 tahun. Berapa generasi? Kerja. UMR di Tenggarong berapa Pak Herman? 3,7. Oke Pak Herman cepat kalkulasi 4 triliun bagi 3,7 berapa tahun Pak? Berapa bulan Pak Herman? Saudara paham maksud saya? Jadi kita sekarang mulai kalau mau perhitungan, ini hamba ini dia mau kerja berapa lama baru itu hutang lunas. Sampai istri, anaknya, cucunya, cicitnya, cecetnya kerja terus 200.000 tahun baru bisa lunas. Jadi saudara sekarang masuk akal kenapa raja itu belas kasihan? Ini kalau saya yang jadi rajanya dalam hati gini. Aduh. Mau bayar. Mikir. Gak mungkin. Nah, saudara pernah dengar ayat? Bagi manusia mustahil. Bagi Allah tidak mustahil. Ini hutang yang mustahil bisa dibayarkan. Setuju? Tapi bagi Allah tidak cuman sering kita pakai ayat itu bagi Allah tidak mustahil untuk urusan apa? Gaji, kredit macet. Betul? Ya, bisul di pantat, ya. Jerawat di telinga. Bagi Allah tidak mustahil. Salah. Ini lebih berat. Karena harus kerja 200.000 tahun baru bisa lunas. Tapi raja bilang, bagi Allah tidak ada mustahil.
tergerak hatinya oleh belas kasihan. Nah sekarang kita lihat sekarang. Geser, maju. Si temannya berapa? 100 dinar. 100 dinar ya, itu rupiahnya 5 sampai 10 juta. Kalau UMR berarti berapa bulan Pak Herman? 10 juta 3 bulan selesai. Oke. Perhatikan ya. 3 bulan dengan 200.000 tahun. Cukup gak matematikanya ini? 200.000 tahun. Umur bumi aja baru berapa? Katanya 6.000. Kalau menurut Alkitab. Ini 200.000 tahun, ini 3 bulan. Makanya no wonder rajanya marah. 3 bulan banding 200.000 tahun. Kamu bisa hitung gak? Saudara paham sekarang? Makanya Petrus itu kaget waktu Yesus bilang 70 kali 7. Dia belum ngeh bahwa Allah mengampuni dia, mengampuni kita. Besar banget hutangnya. Amin orang Kristen. Amin. Cuman kadang kita lupa diri. Cuman kadang kita tidak tahu diri. Kita pikir aku masih lebih baik daripada si brengsek itu yang menyakiti hatiku. Sehingga dia tidak layak untuk diampuni. Jadi hutang hamba yang jahat itu yang tidak mungkin dibayarkan itu dibandingkan dengan hutang temannya yang sangat mungkin bisa dibayarkan. Itu apa tuh? Kontrasnya antara dosa kita yang diampuni Tuhan dengan dosa orang lain terhadap kita. Sehingga mau tidak mau, kalau saudara sudah bikin kalkulasi ini, saudara harus mau tidak mau mengampuni orang lain seperti Tuhan mengampuni saudara. Amin orang Kristen. Pasti teriak, gak mampu Pak, gak kuat, Bapak gak rasain sih. Apa yang saya rasain, saya sudah pernah rasa juga sih. Bagaimana jahatnya orang lain dan saya harus mengampuni. Nah pertanyaannya begini, kita ngampunin pakai kekuatan siapa? Kita ngampunin pakai tenaganya siapa? Kalau kita sudah tahu ini 200.000 tahun mustahil kan? Bayar pakai uang sendiri bukan? Betul? Mustahil nggak Bapak Ibu? Mustahil. Jadi mesti pakai uangnya siapa? Pakai uangnya siapa di sini? Nggak bisa pakai uang kita. Nah saudara mesti lihat bahwa ketika raja itu berbelas kasihan dan membebaskan, menghapus hutang daripada hamba yang 200.000 tahun gaji itu bukan hapus kayak orang tip X di buku hutang, enggak. Karena saudara mesti ngerti, Allah berpegang kepada prinsip hutang tetap harus dibayarkan. Kan ini bukan raja yang apa itu? Yang berubah-berubah gitu loh. Dia bisa atur aja, sudahlah hapus saja. Enggak. Dia tahu konsekuensi, dia tahu prinsip, dia tahu hukum. Mata ganti mata. Dosa harus dihukum, betul? Ya, tetap harus dihukum. Pertanyaannya, siapa yang gantiin? Tuhan Yesus. Jadi kata dia bebaskan dan hapus hutang hamba yang jahat 200.000 tahun kerja itu. Itu karena ada Yesus yang gantiin. Amin. Kita gak bisa. Mau kerja sampai berapa turunan bayar, gak mungkin. Sehingga kalau saudara bilang saya gak mampu Pak, saya juga sama. Gak mampu ngampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Tetapi disitulah Kristus mati buat kita, mengampuni kita dan memberikan kekuatan untuk kita supaya kita bisa mengampuni. Nah sekarang saya geser lagi, geser. Maju lagi. Lihat ya konsekuensinya. Kalau saudara dan saya bertahan, gak bisa Pak, sakit Pak. Ya, saya yang kecewa Pak, saya yang didudukan sampai 7 turunan saya gak akan ngampuni. Perhatikan, konsekuensi daripada hamba yang jahat itu waktu tidak mengampuni temannya yang cuman hutang 3 bulan kerja gaji. Apa yang terjadi? Raja suruh masuk balik ke penjara. Nah, ini doktrin ya.
Apakah raja itu tarik kembali pengampunannya? Ayo, orang Kristen. Apakah raja itu tarik lagi pengampunannya kepada hamba itu? Tidak. Ada ayatnya, kasih Tuhan itu bukan kayak manusia yang kasih habis itu besok minta balik. Enggak, dia enggak tarik. Tapi kok masuk penjara, Pak? Kok balik lagi ke penjara? Kali ini dia masuk penjara bukan karena raja yang memasukkan dia dalam penjara. Tapi hamba itu sendiri karena tidak mau mengampuni, dia membawa dirinya masuk kembali ke dalam penjara. Perhatikan, ketidakpengampunan membuat status bebas saudara kembali menjadi tertawan. Saya ulangi, ketidakpengampunan membuat status bebas saudara menjadi tawanan. Saya bisa berkhotbah, tapi saya dengan saat yang sama saya masih tertawan. Kalau saya tidak mengampuni. Saya bisa melayani Tuhan, saya bisa disebut orang Kristen, sepertinya status bebas, tapi saya masih bisa tetap tertawan ketika saya tidak mengampuni. Sehingga dengan mengampuni, saya membuat diri saya untuk tidak kembali lagi dalam penjara. Amin, orang Kristen. Next slide. Terus. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kita tidak bisa luput dari orang yang bersalah kepada kita, tetapi kita bisa selalu luput dari penjara akibat ketidakpengampunan. Betul, Bapak Ibu? Prinsip pertama, saudara dan saya nggak bisa luput. Ya, gembala bisa sakitin hati kita, gembala komsel bisa sakitin kita, sesama pengerja gereja bisa sakitin kita, salah paham, nyakitin, bisa. Betul? Sesama jemaat bisa menyakiti, bisa. Jemaat menyakiti gembala, gembala menyakiti jemaat. Pengerja menyakiti pengerja, pengerja menyakiti jemaat, bisa. Tidak tertutup kemungkinan. Tetapi satu yang harus dipastikan, kita selalu bisa luput dari apa? Kembali ke dalam penjara. Ketika sama-sama 2 Korintus 12 ayat 9, 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Balik lagi cerita tadi. Kalau Petrus tetap ngotot pakai 7 kali atau 70 kali 7, Petrus selesai. Betul? Karena kenapa? Dia merasa dia bisa. Tinggal hitung aja kok. 490, 491 gak usah ngampunin. Aku bisa. Tapi gak begitu, bos. Saudara tahu kisah hidupnya Petrus? Waktu dia keluar dari Roma, kota Roma. Karena dia udah gak kuat. Dianiaya jemaatnya. Mereka dibunuh-bunuh orang Kristen. Petrus kembali ke kota Roma. Dan sejarah gereja mencatat, dia disalibkan dengan kepala di bawah, kaki di atas. Dia kenapa bisa kuat? Karena ayat ini. Ketika dia lemah, turunlah kuasa Kristus dalam kehidupannya. Amin. Tapi kalau saudara dan saya terus main kalkulator,
Gak bisa, rugi saya. 2M nih Pak, rugi saya Pak. Selesai juga, saudara dan saya tidak akan mampu mengampuni. Ketidakpengampunan adalah dosa yang kita harus tangani dengan kekuatan dan kemampuan kasih karunia Allah. Sehingga kita tidak di bawah konsekuensi hukuman ketidakpengampunan tersebut. Dengan kata lain, saya butuh Tuhan untuk mengampuni dosa saya, dan saya juga butuh Tuhan untuk saya bisa mengampuni orang lain. Saya ulangi, saya butuh Tuhan untuk dosa saya diampuni, tapi saya juga butuh Tuhan untuk saya mengampuni orang lain. Amin, orang Kristen. Dan saudara dan saya dituntut karena ada kata harus mengampuni orang lain. Nah ini yang lucu. Ini yang lucu. Sadar atau tidak sadar, aneh. Saya sudah menyelidiki diri saya sendiri maupun orang lain, orang Kristen lain. Kita lebih mudah mengampuni, memaafkan orang yang di luar kelompok kita daripada yang ada di dalam gereja. Kecenderungan. Betul nggak? Kalau ada tukang Gojek, Grab gitu, nyenggol kita, maaf Pak, sudah langsung, dah. Ya. Betul? Tapi kalau ada jemaat, nggak nyenggol, cuma salah ngomong atau lupa bilang shalom, selamat pagi, selamat datang, tanya apa kabar, 15 tahun sakit hati. Bener gak sih? Bener gak sih? Aneh gak saudara? Aneh gak? Nah saudara baca tadi Petrus waktu ngomong, berapa kali saya harus mengampuni saudara? Konteksnya apa? Satu jemaat. Saudara. Kalau kata saudara dalam Alkitab itu sudah gak jauh-jauh, itu jemaat. Satu jemaat, satu gereja. Saudara, saudara seiman, saudara orang percaya. Tapi yang pada kenyataannya kita sulit memang mengampuni orang dalam gereja. Nah coba saudara cari tahu dulu tuh alasannya kenapa tuh. Betul ya? Komsel gitu, begitu ada bersinggungan ya, bersih tegang dengan jemaat komsel lain, kabur. Bahkan bisa minta gembalanya, tolong Pak doain pelepasan. Kenapa? Saya benci sama singer saya. Lah, itu kan saudara seiman. Harusnya lebih mudah. Harusnya lebih gampang. Karena sama-sama kenal Yesus. Yang memberikan perintah yang sama. Tapi kenapa jadi susah? Tapi kalau sama yang non-Kristen di sana, gampang banget. Bener gak sih? Begitu ya? Ya udah. Tapi kalau temen segereja, yang satu iman, satu gereja, yang dibilang saudara ini, tarik ulurnya panjang Pak. Perlu mediasi, ya, perlu orang tengah, perlu ajak bikin acara syukuran dulu, makan-makan, potong babi. Ini buat rekonsiliasi cuma gara-gara gitu aja. Hal-hal yang remeh-temeh. Semakin kecil biasanya urusannya semakin tinggi. Kesusahan saudara untuk mengampuni. Ini ketawa karena satu frekuensi atau gimana nih? Iya kan? Saya juga gitu loh. Kalau ada jemaat itu habis khotbah gitu turun, ada yang bisikin, Pak ada yang tersinggung tuh gak suka sama khotbah. Saya bisa langsung, udah khotbah sebagus-bagus ini masih ada aja gue yang gak suka. Itu bisa 4, apalagi kalau ketahuan orangnya yang mana. Lihat orangnya punya muka aja langsung sebel banget. Di hati itu loh. Padahal aneh, itu kan jemaat sendiri. Nah itu. Jadi saudara bisa lihat ayat ini konteksnya untuk kita hidup bersama dalam gereja ini loh, Rock Tenggarong. Jangan jauh-jauh diaplikasikan dulu. Ini loh, orang serumah. Bahkan saya menemukan ini. Ini mungkin salah satu alasan. Makin dekat hubungan saudara dengan orang tersebut, biasanya menjadi penghalang untuk saudara lebih mudah mengampuni. Setuju?
Makanya saya bisa bayangkan kalau ada suami nyakiti istri atau istri nyakitin suami. Itu luka yang ditoreh dalam dan lama baru bisa disembuhkan. Karena semakin dekat hubungannya, semakin potensi dalam dan lama kesembuhannya. Tapi mau gak mau, ayat firman Tuhan buat kita pagi hari ini, kita harus mengampuni. Bukan untuk orang lain, bukan buat yang berbuat salah kepada saya, tapi untuk diri saya sendiri. Pengampunan, ini saya buka kartu aja ya. Pengampunan tidak akan mengubah masa lalu saudara. Setuju? Apa yang sudah terjadi, terjadilah. Betul? Tapi saya kasih jaminan, pengampunan mengubah masa depan saudara. Pasti. Pasti. Saudara tidak akan menjadi pribadi yang sama seperti di masa lalu, ya tertawan. Tapi saudara akan menjadi orang yang bebas merdeka di masa depan. Slide terakhir. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Saya diampuni karena Yesus mati buat saya. Saya mengampuni karena Yesus hidup dalam saya. Saudara boleh nyanyi 100 lagu Jesus lives in me, tapi itu akan dibuktikan benar-benar gak dia hidup di dalam saudara sampai saudara mengampuni saudara lain yang menyakiti saudara. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara semua diberkati, haleluya. Puji Tuhan, yuk kita sama-sama bangkit berdiri saudaraku. Thank you Pak Henry atas firman-Nya hari ini. Sungguh sebuah kebutuhan buat kita untuk mengampuni saudara-saudara kita. Tadi betul yang disampaikan bahwa kalau kita terlalu banyak kalkulasi. Siapa yang suka pakai kalkulator di sini? Oh, kamu salah. 1 salahnya, 2 salahnya. Mulai hari ini kalkulatornya bakar saudaraku. Jangan dipakai lagi. Tambah susah mengampuni. Terus tambah tertawan nanti. Akhirnya kehidupan kita jadi kehidupan yang tertawan di sebuah kehidupan yang merdeka. Padahal Kristus memampukan kita untuk mengampuni. Dan itu yang Dia mau. Itu yang Kristus mau di dalam kehidupan kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara semua sudah dapat roti dan anggur. Di sini ada firman. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati, saudaraku. Ini ada yang dalam roti saya. Manusia melihat apa yang depan mata. Mungkin manusia lain menyakiti kehidupan saudara. Mungkin orang-orang sedang menganggap remeh saudara. Mungkin saudara melihat apa yang ada di mata saudara. Tapi biarlah kiranya Kristus yang hidup di dalam kita. Kristus yang sudah mengampuni kehidupan kita. Itu memampukan kita saudaraku. Untuk kita bisa memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Sama seperti Kristus di atas kayu salib. Dia berkata bahwa Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan itulah juga yang harus kita lakukan saudara. Mungkin kita gak mampu, mungkin kita gak sanggup. Tapi kabar baiknya hari ini, bukan oleh karena kekuatan saudara, kita bisa mengampuni. Tapi karena Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita, kita bisa mengampuni saudara kita. Dan biarlah firman ini bukan cuma menjadi informasi, tapi ini bisa menjadi rema. Dan kita mau menjalankannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini dan kita ucapkan syukur atasnya saudaraku? Itu adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus.
Darah Yesus yang kita angkat ini, saudaraku. Cawan anggur yang kita angkat ini adalah peringatan kita dengan darah Kristus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib, yang sudah menebus kehidupan saudara dan saya. Sebuah kehidupan yang mahal yang dia sudah tebus. Bahkan tadi dijelaskan bahwa 200.000 tahun hutang sudah dibayar. Apa hak kita untuk tidak mengampuni kesalahan saudara-saudara kita yang hanya sekecil saja? Dia yang sudah mengampuni kehidupan kita. Ampuni kami Tuhan Yesus jikalau kami salah, jikalau kami keliru. Ampuni Tuhan Yesus jikalau kami selama ini tidak mau mengampuni saudara-saudara kami. Dan Tuhan kiranya mulai dari hari ini ke depan, mampukan kami Bapa, mampukan kami Yesus untuk berjalan di dalam jalan-Mu. Untuk kami jadi orang yang mau mengampuni saudara kami seperti Engkau sudah mengampuni kehidupan kami. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini, saudaraku, adalah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapan syukur sebagai peringatan kita akan darah Kristus. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau yang sudah menebus kehidupan kami, Kau yang sudah mengampuni kehidupan kami. Oleh karena itu kami adalah milik-Mu Bapa. Kau berdaulat atas kehidupan kami Yesus. Kami milik-Mu Yesus, kami kepunyaan-Mu Yesus. Kiranya segala sesuatu yang Kau mau lakukan di dalam kehidupan kami, lakukanlah Roh Kudus. Ubahkan hati Tuhan Yesus, sembuhkanlah yang terluka. I believe Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan. Bukan hanya penyakit fisik, tapi juga hati Tuhan Yesus. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada hati yang terluka, ataupun ada luka yang belum bisa sembuh selama ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Roh Kudus, Engkau yang akan memilih, Engkau yang akan memiliki karya-Mu dalam kehidupan kami. Luka itu akan jadi indah. Dan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami akan mengampuni. Kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar Tuhan Yesus. Sebab Engkau adalah Tuhan kami. Dan biarlah karya-Mu nyata melalui kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami gak mampu, kami gak sanggup. Tapi Engkau yang akan memampukan kami. Engkau yang akan memampukan kami. Membuat kami menjadi orang yang bisa mengampuni. Saudaraku, kalau ada saudara yang merasa bahwa aku sulit mengampuni, aku susah mengampuni, orang terlalu bersalah, orang terlalu jahat terhadap saya. Saudara menyimpan dendam begitu lama. Saudara menyimpan kepahitan. Saudaraku, tadi dikatakan firman Tuhan bahwa kita mengampuni, kita bukan memberikan hadiah bagi orang lain, tapi kita memberikan hadiah bagi diri kita sendiri. Taruh tangan saudara di dada. Ini urusan kita dengan Tuhan, saudara. Ini urusan kita dengan Tuhan. Kalau ada orang-orang yang muncul di pikiran saudara, di mana orang-orang itu pernah menyakiti saudara, ataupun pernah mungkin melakukan sesuatu hal yang tidak pantas kepada saudara, tidak baik kepada saudara, bawa kepada Tuhan pagi hari ini. Bapa, aku berdoa Tuhan Yesus untuk tangan-tangan yang ditaruh di dada. Aku percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau sendiri yang akan memberikan kemampuan kepada kami semua untuk kami bisa mengampuni. Biarlah Tuhan Yesus damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal turun di atas kehidupan kami. Dan Tuhan, kiranya jikalau kami belajar untuk mengampuni, Engkau akan memberikan kami sebuah kehidupan yang merdeka sesungguhnya. Sebuah kehidupan yang tidak tertawan Tuhan Yesus. Dan kehidupan itu akan menjadi sebuah kehidupan yang indah di hadapan-Mu. Dan aku berdoa Tuhan Yesus, kiranya melalui tindakan kami mengampuni ini Tuhan Yesus, ini adalah sebuah preparation, sebuah persiapan
untuk kami masuk dalam musim-musim selanjutnya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang memampukan kami. Kami gak mampu, kami gak sanggup. Tapi Engkau bersama dengan Yesus, kami dapat mengampuninya. Kami dapat mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terus ingatan kami Tuhan Yesus, biarlah firman ini hidup dan terngiang-ngiang terus. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, terngiang-ngiang terus di dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa bukan oleh karena berapa banyak kami harus mengampuni orang, berapa banyak kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami, tetapi karena Engkau yang hidup di dalam kami. Oleh karena itu kami mampu mengampuni. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah beracara untuk umat-Mu di tempat ini. Dan kalau sebentar kami mau pulang dari tempat ini, kami percaya berkat yang terbaik turun di atas kehidupan umat. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi saudara, ku terima sekarang pengampunan darimu. Ku terima sekarang pengampunan darimu. Mari sama-sama kita angkat tangan, kita terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari saudara semua dengan wajah-Nya. Dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Akalmu tidak sampai kepada damai sejahtera Tuhan yang dilimpahkan. Bahkan orang-orang yang menyakiti engkau tidak akan menggelisahkan kehidupanmu lagi. Sebab damai sejahtera itu seperti benteng di dalam kehidupan saudara. Yang tidak bisa menembus. Apapun tidak bisa menembus, bahkan iblis tidak bisa menembus dan menggagalkan rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah kedua tangan yang terangkat ini, itu adalah tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Tangan-tangan yang bisa menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang excellent, yang luar biasa, berdampak, berhasil, beruntung dan berbeda. Dan menjadi jawaban bagi orang-orang di luar sana, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kehidupan saudara itu menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar saudara. Dimanapun saudara ditempatkan, dimanapun saudara diutus. Dan biarlah saudaraku pada akhirnya, biarlah kiranya kehidupan kita memuliakan Tuhan. Biarlah pekerjaanmu memuliakan Tuhan. Biarlah keluargamu memuliakan Tuhan. Biarlah uangmu memuliakan Tuhan. Dan biarlah segala sesuatu yang kau kerjakan dan lakukan dibuat berhasil dan beruntung di dalam satu nama, Tuhan kita yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah, yang sudah menerima berkat yang terbaik. Sama-sama kita sorakan haleluya, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.